Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 8, episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan ribuan pasukan gabungan yang berada di Winterfell sedang mempersiapkan diri menghadapi serangan White Walkers. Sesuai dengan perintah Ratu, Tyrion harus berada di ruang bawah tanah. Bukan senjata yang dia bawa, tapi satu kantong wine. Sementara itu, Bran berada di belakang benteng Winterfell, tepatnya di bawah pohon dengan penjagaan ketat dari Theon dan anak buahnya. Sedangkan pasukan Dothraki berada di garis depan disusul dengan pasukan Unsullied dengan senjata khas tombak dan tamengnya. Di antara mereka terlihat Podrick, Brienne, Jaime, Tormund, dan Beric. Kemudian datanglah Sandor si The Hound dan Gendry si pandai besi. Tiba-tiba Melisandre muncul mendekati pasukan Dothraki. Dengan jurus komat kamitnya, penyembah dewa api ini berhasil mengeluarkan api dari seluruh senjata yang digunakan mereka. Alhasil, kepercayaan diri pasukan ini meningkat drastis untuk menghadapi musuh umat manusia itu. Davos yang memiliki dendam terhadap Melisandre memerintahkan penjaga untuk membuka gerbang. Sesuai dengan janjinya, jika Davos melihat kembali wanita ini, dia akan membunuhnya. Rupanya, Melisandre lebih dulu menyatakan dirinya akan mati sebelum fajar, karena itu Davos tidak perlu mengeksekusinya. Serangan pun dimulai. Ribuan pasukan Dothraki dengan kudanya menyerbu ke depan di bawah pimpinan Jorah. Dari atas sebuah bukit, Daenerys dan Jon Snow menyaksikan serangan tersebut. Dengan dua naganya, target mereka adalah Night King. Bola-bola api diluncurkan bersamaan dengan serangan tersebut. Terjadi sesuatu yang mengejutkan. Dari kejauhan, teriakan dan ribuan api yang berasal dari senjata Dothraki mulai meredup. Hanya Jorah dan beberapa prajurit yang terlihat mundur kembali ke barisan depan. Situasi mulai mencekam karena musuh terdengar makin mendekat. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Jutaan mayat hidup ini menyerang dengan membabi buta. Tidak ingin tinggal diam, Daenerys dan Jon Snow membakar pasukan musuh itu. Saat mereka akan menyerang Night King, tiba-tiba muncul badai salju yang menghalangi pandangan mereka. Melihat situasi yang makin mencekam, Arya meminta Sansa untuk masuk ke ruang bawah tanah dengan membawa sebuah pisau Dragon Glass. Jorah, Brienne, dan Jaime berjuang keras untuk menghadapi mayat hidup ini. Ketika Sam hampir saja dimangsa mereka, Ed muncul untuk menyelamatkannya. Tapi naas bagi Ed sendiri yang tewas tertusuk oleh mereka. Di dalam ruang bawah tanah itu terlihat ratusan wanita dan anak-anak yang berlindung. Saat melihat raut wajah Sansa, si kerdil bisa menebak keadaan sangat mencekam di luar sana. Sementara itu, Jon dan Ratu Naga terjebak dalam dahsyatnya badai salju dalam upaya mereka mencari Night King. Saking banyaknya jumlah musuh, pasukan Winterfell mulai kewalahan.
Mereka yang masih hidup memutuskan untuk mundur ke dalam benteng. Pasukan Ansalid menjadi tameng mengorbankan diri mereka demi rekan-rekannya yang akan berlindung di dalam benteng. Ketika Sandor hampir saja disergap salah satu mayat hidup, dari atas benteng Arya melesatkan anak panah untuk menyelamatkannya. Sebuah parit yang berisi ribuan kayu telah dipersiapkan sebagai rencana cadangan jika situasi tidak terkendali. Davos mencoba memberi tanda kepada Daenerys dan Jon untuk menyalakan parit tersebut, namun karena badai salju, mereka kesulitan untuk melihatnya. Beberapa prajurit yang mencoba menyalakannya selalu mendapat serangan dari musuh. Setelah mereka semua telah putus asa, Melisandre kembali muncul menggunakan kekuatan apinya untuk menyalakan parit tersebut. Untuk membantunya, puluhan Ansalid membentuk barikade melindunginya. Dan akhirnya seluruh parit itu menyala melindungi benteng Winterfell dari serbuan White Walkers. Di dalam ruang bawah tanah, Tyrion kesal kepada dirinya sendiri yang tidak bisa berbuat banyak untuk membantu rekan-rekannya yang berada di luar. Theon yang bertugas menjaga Bran telah mengetahui jika parit dinyalakan itu artinya pasukan yang berada di garis depan mulai keteteran. Sebelum terlambat, Theon meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Dengan bijak, Bran menegaskan jika perbuatan yang dia lakukan telah membawanya kembali ke sini ke rumahnya. Bran kembali menggunakan kemampuan untuk melihat situasi di luar sana, khususnya keberadaan Night King. Di luar dugaan, mayat-mayat hidup itu mengorbankan sebagian dari mereka sebagai jembatan agar yang lainnya dapat melintasi parit api. Situasi kembali mencekam dan pasukan harus berupaya melindungi benteng. Di saat yang sama, Jon melihat kemunculan Night King menunggangi naganya. Di bawah komando, para kesatria pasukan pemanah berupaya untuk mencegah mayat hidup yang sedang memanjat. Musuh yang berupaya untuk naik langsung ditikam agar kembali jatuh. Namun semua usaha itu tidak mudah karena jumlah mereka yang terlalu besar ibarat ribuan semut yang mencium gula. Sandor yang sudah sangat kelelahan memilih untuk berlindung di balik tembok. Giliran Arya Stark yang beraksi dengan senjata barunya. Naas bagi Lady Tormund dikeplak oleh monster mayat hidup yang menerobos pintu gerbang. Beric meminta Sandor untuk kembali bangkit karena mereka membutuhkannya. Sandor menolak, dia sudah tidak sanggup lagi. Motivasinya kembali muncul saat melihat Arya dalam bahaya. Meskipun dirinya menjadi korban, Lady Mormont berhasil menjatuhkan monster itu. Kembali ke pertempuran di atas awan. Night King dengan naganya hampir saja menjatuhkan Jon dan Daenerys akibat semburan api birunya. Dalam kondisi mata terluka, Arya memasuki perpustakaan yang dipenuhi zombie. Keberadaannya hampir saja diketahui dan untungnya Arya berhasil keluar. Tapi tiba-tiba puluhan zombie itu mengejarnya.
Situasi mencekam dapat dirasakan Sansa dan rakyatnya yang berlindung di dalam bawah tanah. Sandor dan Beric dengan hati-hati berupaya mencari keberadaan Arya. Mereka terkejut saat melihat Arya terancam. Keduanya berusaha untuk menyelamatkan putri Ned Stark itu. Naas bagi Beric, dia rela mengorbankan dirinya agar Sandor dapat membawa Arya. Di dalam ruangan yang penuh dengan mayat, Beric menghembuskan nafas terakhir di hadapannya. Di ruangan ini juga, Melisandre bertemu kembali dengan Arya yang telah diramalkan sebelumnya. Arya akan menutup banyak mata dari mulai coklat, hijau, dan biru yang dimiliki White Walkers. Apakah arti dari ramalan tersebut? Kita saksikan terus di episode yang paling menegangkan ini. Pertarungan sengit terjadi antara naga milik Night King dan naga yang ditunggangi oleh Jon Snow. Akibatnya, Raja White Walkers itu terjatuh, begitupun dengan Jon Snow. Dari atas naganya, Daenerys melihat Night King dan saat itulah Drogon menyemburkan api untuk membakar kunci dari kemenangan umat manusia ini. Ternyata, Raja White Walkers ini tidak mempan dengan api. Melihat hal tersebut, Jon berlari untuk mengejarnya. Sialnya, Night King mengeluarkan kemampuannya lagi hingga seluruh prajurit yang terbunuh dia bangkitkan untuk menjadi pasukannya. Jon berada dalam situasi berbahaya karena dikepung oleh ratusan mayat hidup. Situasi yang sama dirasakan mereka yang berlindung di ruang bawah tanah. Para zombie itu berhasil menerobos dinding dan memangsa satu persatu orang yang berada di dalamnya. Theon dan anak buahnya ikut mendapat serangan yang sengit dari musuh yang mencoba mendekati Bran. Jon kembali terselamatkan setelah Daenerys datang membantunya. Satu orang yang diingat Jon adalah Bran. Dia segera berlari. Di luar dugaan, mayat-mayat hidup itu menyerang Drogon dari belakang. Akibatnya, Daenerys terjatuh dan naganya sendiri terbang karena getek untuk melepaskan mereka. Saat Daenerys terancam, Jorah pun muncul untuk menyelamatkannya. Perjalanan Jon untuk menyelamatkan Bran tidak mudah. Hal yang sama dialami Theon karena persediaan anak panahnya telah habis. Anak buahnya pun telah gugur. Hanya dia seorang diri yang berupaya untuk melindungi putra Ned Stark itu. Ketika Jorah bersama dengan Daenerys, Sansa dan Tyrion pun berdua melindungi satu sama lain. Tatapan tajam dari Tyrion menjadi simbol dari rasa cintanya. Dan sepertinya Sansa bisa merasakan hal tersebut. Rasa cinta Jorah pun begitu besar kepada Ratu Naga itu. Seluruh hidupnya diberikan agar dia selamat. Perjuangan Jon makin sulit karena naga White Walkers itu terus menyerang membabi buta. Sulit untuk dirangkai dalam sebuah kalimat, namun yang jelas perjuangan para prajurit yang menjadi perisai umat manusia ini sangat mengharukan. Theon sudah pasrah dengan nasibnya saat Night King dan para komandan White Walkers datang untuk membunuh Bran. Satu kalimat terakhir diucapkan Bran kepadanya, "Kau orang baik, terima kasih." Akhirnya Theon meregang nyawa di tangan Night King. Di saat Jon sudah tidak berdaya dengan naga itu, begitupun dengan Jorah yang sudah sekuat tenaga melindungi Daenerys, Night King dengan santainya mendekati Bran tanpa hambatan. Saat dia akan mengeluarkan senjatanya, tiba-tiba Arya melompat untuk menyerangnya. Meskipun berhasil dicegah, Arya mampu melesatkan belati dan mengakhiri hidup dari musuh terbesar umat manusia ini. Seketika itu pula, seluruh mayat hidup termasuk naganya kembali tumbang tidak bernyawa.
Inilah salah satu bukti dari ramalan tersebut jika Arya menjadi sosok pahlawan dari Great War ini. Naas bagi Jorah, hidupnya ikut berakhir di pelukan Daenerys yang sangat dia cintai. Merasa sudah menjalankan tugasnya, Melisandre berjalan ke tengah gurun dan melepaskan kalung yang menjadi jimatnya hingga akhirnya dia pun mati. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Perang besar telah berakhir, menyisakan kesedihan atas gugurnya ribuan nyawa para prajurit yang menjadi pahlawan. Pengorbanan dan perjuangan mereka akan menjadi sejarah penting untuk generasi berikutnya. Jasad mereka mungkin dibakar, tapi nama mereka akan selalu tetap abadi. Di malam harinya, diselenggarakan sebuah pesta perayaan kemenangan. Saat Gendry berniat mencari Arya, Ratu memanggilnya. Dia nampak tegang saat Ratu menyinggung Robert Baratheon, ayahnya telah merebut tahta keluarganya, bahkan mencoba membunuh Daenerys. Gendry membela, dia tidak tahu itu, bahkan dia baru tahu ayahnya seorang raja setelah dia mati. Rupanya Ratu Naga ini ingin memberi kejutan kepada Gendry, mengangkatnya sebagai Lord of Storm End, putra sah dari Robert Baratheon. Mereka yang hadir sontak bersulang sebagai simbol ucapan selamat kepadanya. Tyrion menyinggung desain kursi roda yang digunakan Bran sangat indah. Dia ingat pelana yang dirancang olehnya waktu dulu agar Bran mampu berjalan lagi. Rancangan kursi roda ini ternyata sama dengan yang dibuat Daeron Targaryen untuk keponakannya yang lumpuh 120 tahun yang lalu. Bran kembali menolak disebut sebagai Lord of Winterfell meskipun dia putra satu-satunya Ned Stark yang masih hidup. Perayaan kemenangan ini berlangsung meriah. Jaime, Podrick, dan Brienne melakukan permainan lelucon yang sering dimainkan Tyrion. Mereka yang salah menebak harus meminum wine. Sementara itu, Tormund memuji keberanian dan perjuangan Jon membuat Daenerys minder dan memilih untuk meninggalkan pesta. Lelucon pun berakhir saat Tyrion menebak Brienne masih perawan. Tormund muncul ingin memanfaatkan kesempatan untuk mendekati wanita super tinggi ini, namun Jaime lebih dulu mencegahnya. And after all that, this fucker comes north and I mean it again. My heart is broken. Don't touch. Tormund masih beruntung ada seorang wanita yang datang mendekatinya mengaku tidak takut kepada Wilding. Berbeda dengan Sandor yang memiliki kepribadian tertutup akibat masa lalunya, Sansa mengajaknya berbincang tentang masa lalu mereka saat berada di King's Landing. Kala itu, Sandor melihat Sansa sebagai burung kecil yang ketakutan. Jika saja dia ikut dengannya, tidak akan ada kisah Bailey si Littlefinger dan Ramsay yang merusak kehormatannya. Sansa mengambil hikmah baiknya jika bukan karena mereka, dirinya akan tetap menjadi burung kecil. Gendry menemukan Arya sedang berlatih panah karena tidak menyukai huru-hara dan pesta. Tidak pakai aba-aba, Gendry nyosor untuk celepot wanita yang dia cintai ini. Gendry sedang sumringah setelah Ratu mengangkatnya sebagai Lord. Dalam kesempatan itu juga, Gendry memberanikan diri melamar Arya untuk menjadi istrinya. Arya menghargai cintanya, namun dia menolak karena dirinya bukan seorang lady. Sementara itu, Jaime datang ke kamar Brienne dan membuktikan tebakan Tyrion, dan setelah itu mereka pun celepot. Berbeda dengan Jon dan Daenerys yang gagal celepot karena faktanya Daenerys adalah bibinya sendiri, sedangkan Jon pewaris sah dari Ironstone. Aegon Targaryen ini sudah menegaskan beberapa kali jika dirinya tidak tertarik dengan tahta. Daenerys meminta Jon untuk memaksa Sam dan Bran berjanji merahasiakan fakta ini. Untuk orang lain oke, tapi Jon tetap harus memberitahu Sansa dan Arya. Jelas, di sini jika Daenerys begitu sangat berambisi mendapatkan tahta tersebut yang telah sangat lama dia idamkan. Keesokan harinya, dilakukan rapat pembahasan untuk menjatuhkan Seven Kingdom yang berada di bawah kekuasaan Cersei. Tercatat, setengah dari kekuatan Unsullied dan pasukan utara tewas dalam Great War ini. Sementara itu, kekuatan musuh yang berasal dari Golden Company dan armada Iron Fleet memiliki jumlah yang sama. Daenerys berencana untuk menghancurkan King's Landing sampai ke akar-akarnya. Namun Tyrion kembali mengingatkan sang ratu untuk melakukannya dengan cara persuasif, tidak meninggalkan korban jiwa rakyat yang tidak bersalah.
Sansa meminta waktu agar seluruh pasukan dapat beristirahat terlebih dulu karena perang ini mereka semua kelelahan. Ratu Naga tidak setuju dan tetap ingin segera menjalankan rencana ini. Jon memilih untuk setia kepada Ratu dan mendukung rencananya. Jon diminta oleh adik-adiknya untuk berbicara secara khusus karena mereka menganggap Jon terlalu berpihak kepada Ratu Naga daripada keluarganya sendiri. Disinilah Jon akhirnya membuka identitas dia sebenarnya kepada Sansa dan Arya. Tapi dengan syarat mereka berdua berjanji untuk merahasiakannya. Saat Jaime dan Tyrion sedang santuy, tiba-tiba Sir Bronn datang menodongkan panah. Bahkan karena si kerdil ini terus ngoceh, Bronn sempat memukul hidungnya. Bronn ditugaskan Cersei untuk membunuh mereka berdua dengan imbalan Kastil Riverrun. Bronn ingat betul penawaran Tyrion jika ada yang menyuruhnya untuk membunuh manusia kerdil ini, dia akan melipat gandakan imbalannya. Dan penawarannya adalah High Garden yang jauh lebih mewah dari Riverrun. Bronn setuju kemudian pergi meninggalkan mereka. Sandor ditemani Arya memilih untuk pergi ke King's Landing secara terpisah. Misinya adalah Arya membunuh Cersei sedangkan Sandor menghadapi pengawalnya alias kakaknya sendiri. Dari atas benteng, Sansa melihat Daenerys menerbangkan kedua naganya untuk menuju King's Landing. Dari hati kecilnya jelas tidak percaya kepada wanita itu. Namun tiba-tiba Tyrion datang untuk meyakinkan Sansa akan niat baik dari Ratu Naga untuk merubah tatanan dunia ke arah yang lebih baik. Saat itulah Sansa memberitahu jika Jon adalah pewaris sah Ironstone yang dianggap akan jauh lebih baik memerintah Seven Kingdom. Jon memilih untuk berangkat menggunakan kuda menuju King's Landing. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan Tormund. Dan Tormund sendiri berikut wilding lainnya akan kembali ke utara melewati Castle Black. Jon meminta temannya ini untuk membawa serigalanya yang dia nilai lebih cocok hidup di sana. Tak lupa, Jon pun berpamitan dengan sahabat terbaiknya yaitu Sam. Di atas kapal, Tyrion meminta pendapat Varys tentang rahasia besar ini. Menurutnya, Jon jauh lebih berhak memegang tahta karena dukungan wilding dan kaum utara. Tyrion memiliki saran untuk menikahkan mereka, namun sesuai adatnya di utara tidak ada seorang keponakan menikahi bibinya sendiri. Selain itu, Varys yakin Ratu Naga tidak ingin membagi tahtanya. Saat Daenerys dan dua naganya sudah mendekati King's Landing, tiba-tiba anak panah besar itu berhasil menjatuhkan salah satu naganya hingga tenggelam ke lautan. Ternyata pelakunya adalah Euron yang sengaja menjebak naga-naga itu dengan senjata panah super besar, bagian dari persenjataan Iron Fleet-nya. Tak cukup sampai di situ, ratusan kapal yang membawa pasukan Unsullied termasuk Tyrion dan Varys mendapat serangan kejutan hingga terpaksa si kerdil ini terjun ke dalam laut. Sebagian dari mereka selamat berenang ke tepi pantai. Namun sayangnya, Grey tidak menemukan keberadaan Missandei. Strategi licik sekaligus keji dilakukan Cersei dengan memasukkan puluhan ribu warganya ke dalam Red Keep sebagai tameng mencegah serangan dari pasukan musuhnya. Dan rupanya Missandei menjadi tawanan mereka. Varys dengan tegas mengatakan kepada Ratu jika serangan ke dalam King's Landing membahayakan rakyat. Ratu Naga tidak bergeming, demi membebaskan sebuah tirani dia siap menanggung apapun resikonya. Tyrion meminta Ratu untuk memberi kesempatan kepada Cersei untuk menyerah, tapi Ratu merasa sudah memberi kesempatan itu, tapi Cersei telah menolaknya. Varys dan Tyrion kembali membahas ratu mereka yang begitu sangat ambisius ingin menduduki tahta Seven Kingdom, tanpa menyadari fakta sebenarnya jika Jonlah yang sebenarnya berhak. Menurutnya, penguasa terbaik adalah orang yang tidak ingin berkuasa. A Targaryen father and a Stark mother. Meskipun Varys menyadari ini jika dirinya akan disebut sebagai pengkhianat, tapi pengabdiannya kepada rakyat melebihi segalanya. Jaime mendapat informasi tentang serangan yang dilakukan Euron dan Cersei. Ratu Naga dipastikan murka dan nyawa kakaknya itu sedang terancam. Setelah mempertimbangkannya, Jaime memutuskan untuk kembali ke King's Landing. Brienne berusaha membujuknya, tapi Jaime tetap pada keputusannya karena cintanya yang begitu besar terhadap Cersei. Stay with me. Please. You think I'm a good man? Just to get back to Cersei. And so am I.
Ratu Daenerys dan seluruh pasukannya telah berada di depan King's Landing, sedangkan Cersei melihat mereka dari atas benteng. Tyrion dan Qyburn sama-sama menyampaikan pesan dari ratu mereka untuk menyerah tanpa syarat. Tyrion tidak berhasil meyakinkan Qyburn untuk membujuk ratunya, karena itu Tyrion memilih untuk mendekat. Manusia kerdil ini rela jika kakaknya itu bisa saja membunuhnya. Dia sangat berharap Cersei mau merubah keputusannya. Tapi ternyata hatinya sudah membeku, dan ini yang dilakukan terhadap Missandei. Kesabaran Ratu Naga telah habis, tidak ada kata ampun lagi. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.